Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Ya sahabat, inilah kawasan wisata Kali Talang yang sejuk di lereng Gunung Merapi. Berada di ketinggian 1120 meter di atas permukaan laut, wisata satu ini menawarkan pemandangan indah yang banyak diburu wisatawan. Termasuk wilayah Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, wisata Kali Talang dibangun dan dikelola pemerintah desa sejak tahun 2017. Selain menikmati keindahan Gunung Merapi, wisatawan juga dapat melakukan trekking dan berkemah. Murah sih termasuknya mas. 5.000-an tuh udah bisa nikmatin suasana kayak gini tuh udah enak. Bagi kami ya warga Kalimantan, liburan di sini itu udah enak. 90% mereka trekking, jadi tidak hanya sekedar foto-foto kemudian pulang, tapi trekking. Lokasi camping ini jaraknya Kali Talang di 4 km dari di daerah aman lah dari rekomendasi BPPTK. Harga tiket masuk ke wisata Kali Talang pun sangat terjangkau, yakni Rp5.000 saja. Berangkat gak nih sahabat? Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgi Aji, RTV. Halo, selamat pagi sahabat RTV. Gimana kabarnya pagi ini? Hari Kamis diawali sudah tuh dengan rekomendasi tempat wisata. Padahal masih Kamis nih ya. Padahal weekend juga masih 2 hari lagi, masih besok ya. Tapi ya bisa lah, lumayan lah, bisa jadi referensi untuk liburan akhir pekan nanti. Mungkin ada yang mau main ke luar kota bisa datang tadi ke Klaten ya. Benar sekali. Tapi selain informasi tadi, kami juga masih punya informasi lainnya untuk kamu saksikan di Lensa Indonesia pagi hari ini. Langsung saja bersama saya Matopan dan saya Retno Ayu. Ya, sahabat RTV, ini ada yang masih bingung bagaimana cara menyetop anak untuk main game. Ini buat kamu yang di Sidoarjo, Jawa Timur, gak perlu pusing nih, karena ada yang namanya Kampung Lali Gadget. Ya, ternyata di kampung ini banyak banget kegiatan yang dijamin akan membuat anak-anak lupa akan gadgetnya. Kira-kira apa saja dan bagaimana caranya? Langsung kita simak sama-sama. Nah, ini nih sahabat, tempat yang cocok banget buat anak-anak. Namanya Kampung Lali Gadget. Artinya kalau datang ke sini dijamin anak-anak bakal lupa sama gadgetnya. Soalnya banyak banget permainan tradisional yang seru di sini sahabat. Mulai dari adu kekompakan balap bakyak, tarik tambang, naik egrang, hula hoop, sampai tahan gasing dalam tampah. Lokasinya di Dusun Bendet, Desa Pager Ngumbuk, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan keberadaan tempat ini semakin dikenal anak-anak karena sering menjadi tujuan bermain sepulang sekolah. Bahkan kalau cuaca lagi panas-panasnya, para bocil pasti milih main air di sini nih. Dijamin seger. Senang bisa bermain terus nggak bermain HP sama teman-teman itu main kayak egrang gitu terus sama tarik tambang ya semoga mainnya ditambah jadi lebih banyak. Selain membawa dampak positif ke anak-anak, tempat ini juga dikelilingi pepohonan gayam yang membuatnya menjadi teduh dan sejuk. Jadi siapapun yang kesini pasti betah berlama-lama meski tanpa membuka HP. Nah, kalau di sini ya kita sebenarnya nggak melarang HP, cuma kita memberikan alternatif anak-anak bermain selain HP. Jadi anak-anak otomatis lupa HP. Nah, kalau tertarik ke sini nggak usah mikirin harga tiket masuknya sahabat. Soalnya gratis tis. Cukup registrasi di meja pendaftaran, lalu kamu udah bisa dampingin anak-anak masuk ke area mainnya. Seru banget kan?
Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Ikhwan, RTV. Selanjutnya kita ke informasi dari dunia politik. Ini mengawali masa kampanye pilkada serentak, para calon gubernur Jawa Timur ini mulai mendekatkan diri dengan masyarakat. Iya, kira-kira kemana saja mereka berkampanye? Kita lihat bersama aktivitasnya. Memasuki masa kampanye, para serikandi yang maju di Pilkada Jawa Timur mulai beraksi untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya. Calon gubernur nomor urut 3, Tri Risma hari ini, melakukan pertemuan dengan ratusan emak-emak kader lingkungan di sebuah kafe di Surabaya. Risma mengenang kembali waktu dirinya menjadi wali kota Surabaya, di mana dirinya yang membentuk kader lingkungan tersebut dan hingga saat ini masih bertahan. Risma juga memberikan arahan kepada kader lingkungan untuk tetap memberikan penyuluhan kepada warga agar melakukan perbaikan lingkungan. Yang pertama mungkin para petani yang kesulitan pupuk ya. Saya pikir ibu-ibu ini bisa digerakkan untuk mereka melatih untuk bagaimana membuat kompos. Memang kalau itu skala sawah itu ada teorinya sendiri. Berdasarkan data KPU RI, jumlah pemilih di Jawa Timur lebih dari 31 juta orang. 50,7% diantaranya adalah perempuan, sehingga memikat hati emak-emak menjadi cara jitu untuk memenangkan Pilkada Jatim. Sementara itu, calon gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa, memilih memanfaatkan hari pertama masa kampanyenya dengan menghadiri pengukuhan Dr. Honoris Causa Kiai Haji Zulfa Mustafa di Universitas Negeri Islam Sunan Ampel, Surabaya. Kiai Haji Zulfa Mustafa merupakan Wakil Ketua Umum PBNU dan Khofifah sendiri juga merupakan pengurus PBNU di bawah koordinasi Kiai Haji Zulfa. Karena itu, Khofifah membantah menghadiri acara pengukuhan tersebut masuk dalam agenda kampanyenya. Ia menegaskan akan aktif melakukan kampanye pada hari ini. Kiai Zulfa Mustafa itu Wakil Ketua Umum PBNU, di mana saya salah satu ketua yang dalam koordinasi beliau gitu. Itu Kiai Zulfa. Kalau Kiai Nasir ya kebetulan kami sahabat bersahabat suami istri. Jadi saya ingin hormat kepada kedua beliau dan sudah di dalam jadwal untuk menghadiri. Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Secara struktural saja, sedikitnya ada 30.000 kader NU di Jawa Timur, sehingga suara warga Nahdiyin di Jawa Timur sangat diperebutkan. Sedangkan calon gubernur Jatim nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah, sedang menjalani agendanya di Jakarta. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Di kampanye perdana Pilgub Jakarta, Cawagup nomor urut 3 Rano Karno mendapat dukungan dari Ormas Pemuda Betawi. Ya, sedangkan paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono ini memulai kampanye dengan berziarah ke makam tokoh Betawi. Di hari pertama kampanye Pilkada Jakarta, calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno hadiri acara deklarasi dukungan dari pemuda kaum Betawi di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu siang. Dalam pertemuan ini, pria yang akrab disapa Bang Dul menekankan pentingnya pengenalan diri pada generasi Z. Ada potensi 51% itu Gen Z. Itu mesti digarap secara spesifik. Kalau Anda bertanya spesifik, kami ini kan apa sih? Gue nih apa generasi apa? Bom ya. Udah tua. Artinya ini ada tim-tim khusus yang untuk ke sana. Tapi bukan berarti kita nggak ketemu. Mungkin mereka tahu, maaf, dia tahu Sidul, tapi dia nggak kenal Rano Karno. Berdasarkan data rekapitulasi DPT Jakarta, dengan jumlah total lebih dari 4,2 juta atau 51% pemilih, generasi Z dan milenial memang menjadi mayoritas pemilih dari total 8,25 juta pemilih di Jakarta. Dari Taman Pemakaman Umum Karet Bifak Jakarta Pusat, pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Sarwono memulai kampanye dengan berziarah ke makam tokoh Betawi yang ada di sini. Mulai dari MH Tamrin, Ismail Marzuki, Benyamin Sueb, hingga Ibu Negara Fatmawati.
Setelah ziarah ini rencananya pasangan Ridho akan berbagi tugas untuk memperkenalkan diri ke warga Jakarta. Kami berbagi tugas, saya ke utara, Pak Sus ke selatan, bahkan istri-istri kami juga nanti akan turun, tidak barengan dengan kami juga di waktu-waktu tertentu, semata-mata untuk menyampaikan bahwa pasangan Ridho sangat mencintai warga Jakarta dengan solusi-solusinya ya. Kurang lebih ada 70 solusi kita hadirkan, karena memang sebanyak itulah permasalahan yang kita petakan. Suku Betawi merupakan penghuni awal wilayah Jakarta yang diperkirakan muncul pada abad ke-17. Tapi menurut sensus, jumlah suku Betawi yang menghuni Jakarta tinggal 28%. Bila dihitung dengan jumlah penduduk sekarang, berarti hanya sekitar 3 juta dari 11 juta penduduk Jakarta yang merupakan suku Betawi. Tapi sebagai melting pot atau kuali pertemuan budaya, banyak penduduk yang sudah merasa sebagai warga Betawi walaupun berasal dari beragam suku bangsa. Keberpihakan pada pelestarian budaya suku Betawi bisa menjadi kunci perolehan suara, terutama dari generasi muda Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan, RTV. Informasi selanjutnya ini dalam peringatan Hari Nasional ke-94 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia mengatakan hubungan dengan Indonesia semakin erat. Menanggapi hal ini, Menparekraf Sandiaga Uno menyatakan ada peluang penguatan kerjasama ekonomi antar kedua negara ini dalam bentuk kerjasama pariwisata dan ekonomi kreatif. Kedutaan Arab Saudi menggelar perayaan Hari Nasional ke-94 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta Selasa malam. Dalam acara ini hadir sejumlah tokoh nasional seperti Yusuf Kala, Anies Baswedan, Hairul Tanjung, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia menekankan eratnya hubungan Arab Saudi dan Indonesia yang sudah berjalan selama 77 tahun. Peningkatan hubungan antar dua negara ini berlangsung di berbagai sektor, di antaranya adalah sektor pariwisata. علاقاتنا مع اندونيسيا علاقات تاريخيه وراسخه كبيره جدا ومتميزه. علاقاتنا من 70 سنه قويه ومتميزه وفي جميع الظروف وفي جميع الاحوال. نحن ندعو ابنائنا الاندونيسيين وزاره المملكه العربيه السعوديه للسياحه لانه في تجربه كبيره وفي علاقات تاريخيه وثيقه جدا بين البلدين. Menparekraf Sandiaga Uno menyambut baik uluran kerjasama di bidang pariwisata dari Arab Saudi. Apalagi Indonesia juga memiliki potensi investasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis digital. Adanya kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi diharapkan bisa meningkatkan penguatan hubungan bilateral serta penguatan ekonomi untuk kedua negara. Dari Jakarta, Olivia Ferrari dan Ricky Rusdiana, RTV. Sahabat RTV, ini kemegahan dan desain artistik membuat Gereja Santa Maria Assumpta kini jadi salah satu gereja yang paling sering dikunjungi setiap hari oleh umat Katolik di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ya, selain memberikan rasa nyaman dengan halaman yang luas serta dibalut pepohonan, setiap ruangan ini menambah rasa khusyuk para jemaat yang datang. Apakah itu? Yuk kita cek bersama. Halaman yang luas dan dipenuhi pepohonan ini membuat siapa saja yang datang ke sini pasti merasa nyaman. Beginilah suasana tenang yang disajikan kompleks Gereja Santa Maria Assumpta yang terletak di tengah-tengah pusat ibu kota Provinsi NTT. Tak heran jika gereja ini menjadi salah satu gereja yang paling ramai dikunjungi umat Katolik setiap harinya. Terdapat gereja inti dengan desain artistik yang nampak begitu indah dipandang. Selain beribadah, gereja ini juga digunakan untuk pernikahan. Selain itu terdapat ruang adorasi, yaitu sebuah ruangan untuk berdoa, dan ada juga Gua Maria di halaman depan gereja. Dua ruang doa ini paling sering dikunjungi oleh umat Katolik di Kota Kupang untuk meluapkan isi hati mereka kepada Sang Penciptanya. Jam-jam siang atau jam 3 biasa datang sembahyang di sini. Damai saja, sejuk kalau datang ke gereja. Suasananya bagus, jadi rasa khidmat sembahyang.
lebih dekatkan diri lagi dengan Bunda Maria. Jadi salah satu cara kami yaitu kalau misalnya kami ada waktu kosong, kami datang untuk berdoa di Gua Maria. Sebelum dikenal luas oleh masyarakat, awal pembangunan gereja ini melewati perjuangan panjang selama 8 tahun hingga pada tanggal 12 Agustus 1988, peletakan batu pertama pembangunan gereja dimulai, sekaligus perayaan ulang tahun paroki untuk pertama kalinya. Banyak kelompok lain yang bergerak bersama. Selain itu memang keaktifan umat di KOB wilayah juga sangat luar biasa. Sehingga memang menurut saya gereja ini bukan hanya sebuah bangunan, tapi sebuah persekutuan umat yang sungguh memang menghadirkan satu sukacita bersama ya. Paroki Santa Maria Assumpta secara geografis memiliki batas wilayah pelayanan. Pada bagian timur berbatasan dengan Paroki Santo Yosef Pekerja Fenfui, bagian selatan berbatasan dengan Paroki Katedral Kristus Raja Kupang, bagian barat berbatasan dengan Paroki Santo Yosef Naikoten, dan bagian utara berbatasan dengan Paroki Santo Matias Rasul Tova. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Efron Suna, RTV. Sahabat RTV, demikian Lensa Indonesia Pagi kali ini. Saya Retno Ayu. Dan saya Ahmad Topan, mewakili segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian kamu, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.